ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. Teman-teman yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufiknya untuk kita sehingga bisa istiqomah dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan juga untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang Allah berkahi. Ini pertemuan perdana pada momen kajian untuk binaan karyawan, dan termasuk juga nanti kalian boleh mengajak keluarga ya jika berkenan. Dan tema yang akan kita bahas adalah seputar keluarga, karena tema yang akan kita bahas di setiap Jumat kedua ya, Jumat kedua untuk kajian karyawan ini kita akan fokus pada pembahasan tentang fikih keluarga atau tentang sifat rumah tangga Rasulullah SAW. Dan di dalam pembahasan ini saya akan menyajikan beberapa pembahasan, diantaranya untuk pertemuan pertama ini insya Allah kalau cukup waktunya kita akan membahas tentang suami salih. Kita akan membahas tentang sosok suami yang salih atau anjuran dan bahkan perintah untuk kita menjadi sosok suami yang salih. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang sosok wanita salih atau istri yang salihah. Dan nanti yang ketiga mungkin pembahasan di bulan selanjutnya, insya Allah di pertemuan selanjutnya tentang anak ya. Ada salah satu mungkin tema yang menurut saya penting, dan ini adalah ungkapan hati saya, dan ternyata artikel ini banyak diminati oleh para pengguna media sosial bahkan penuntut ilmu, tentang anakku jadilah sebab orang tua mau masuk surga. Jadi di sini kadang kita buyar fokusnya, kita gagal fokus disebabkan banyaknya kegiatan kita, sehingga bahwa ternyata anak ini bisa diaset untuk kita bisa masuk surga bersama keluarga kita. Di antara hal yang ingin saya sampaikan di awal pertemuan ini, agar kita makin sadar bahwa pentingnya mempelajari ilmu dalam rumah tangga. Kira-kira ada satu hal mungkin yang saya tanyakan yang menjadi masalah utama dalam masalah ini, yaitu mau dibawa kemana pasangan hidup kita. Sebetulnya ini nasihat yang saya sampaikan pada teman-teman yang mau menikah, karena terkadang teman-teman yang mau menikah kadang suka mulai sadar ya bahwa ternyata selama ini saya belum punya persiapan apapun. Terkadang mereka juga kadang menyengajakan gitu, menghubungi ataupun datang langsung berkonsultasi. Dan saya tanya, selama ini kalian ngapain saja? Ya. Apakah hanya karena menikah kalian harus belajar? Kan ini kan konyol. Kayak kita belajar kayak cuma ujian doang gitu kan. Saya bisa pastikan orang yang belajarnya karena cuma ujian, selesai ujian lupa. Karena kan inamal amalu binniyat ya kan. Amal itu tergantung niat. Makanya banyak para penuntut ilmu yang bilang bingung, kayak Indonesia nggak berkah. Saya kok kayak nggak ada yang membekas. Saya bilang bukan nggak berkah mungkin. Itu mungkin yang apa yang kalian niatkan itu yang kalian dapatkan. Kalian belajar hanya untuk ujian. Kalian mempelajari agama hanya untuk menikah, tapi bukan untuk beribadah. Ini cerita. Ala kulli hal, itulah pertanyaan yang saya sampaikan, bahwa apa dan mau dibawa kemana pasangan hidup kita. Kira-kira antum mau dibawa kemana? Kan ini sudah menikah semua kan ya. Nah, Yusuf mau dibawa kemana tuh istrinya nanti? Surga atau neraka? Surga. Wahyu pun sama ya? Mas Fakri pun sama ya? Dunia akhirat. Ya. Tapi tujuan utamanya mau kemana? Mau ke surga atau neraka? Karena saya pernah nemuin. Ada seseorang, dia memiliki tujuan yang sangat beda. Kalau memang saya ditarikkan oleh Allah, dengan posisi dia sekarang bermaksiat pada Allah dengan segala maksiatnya,
Gak apa-apa saya masuk neraka. Daripada saya nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Memang ada satu orang yang tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka. Satu orang ada. Itu orang mati dalam keadaan berhutang. Nyawanya bergantung. Ke surga tidak, ke neraka tidak. Tapi tetap disiksa. Tapi sungguh itu hidup yang tidak enak. Jangan pernah kita memiliki cita-cita untuk masuk neraka. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Muslim, seringan-ringannya siksa di neraka bagi penghuni neraka adalah siksa yang dialami oleh pamannya, yaitu ditempelkan alas kaki dari api neraka. Yang ketika ditempelkan langsung melumpuhkan otak hingga kaki, langsung ambruk. Gitu. Kalau kalian pernah lihat film kartun yang tiba-tiba brek jadi abu, nah itu lebih dahsyat dari itu. Dihidupkan lagi, tempelkan lagi, ambruk lagi. Saya mau tanya, pernah megang panci panas? Ya. Apakah otak kita mendidih? Tidak. Tapi sakit ya? Sakit. Apalagi ini bukan hanya sakit, membekas, tapi langsung melumpuhkan otak hingga kepala hingga kaki. Itu siksa yang paling ringan di neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita semua sepakat, saya ingin membawa keluarga saya ke surga. Itu bukan mustahil, itu bisa. Karena di antara motivasi untuk kita tentang surga yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawatuna." Kata Nabi SAW, sesungguhnya penghuni surga itu makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, mereka tidak kencing, dan juga tidak berak. Wala yamtahituna, dan juga tidak ingusan. Qalu fama balu ta'am? Qala jusya'un wa rashhun ka rashil miski. Yulhamuna at-tashbih wa tahmid kama talhamuna an-nafs. Kama qala sallallahu. Dan bahkan ketika ditanya, mereka bertanya, bagaimana dengan makannya? Maksudnya bagaimana cara makannya penghuni surga? Maka Nabi SAW menjawab, itu menjadi sendawa dan keringat yang aromanya seperti minyak kasturi. Mereka diberikan naluri untuk bertasbih dan bertahmid seperti kalian diberikan naluri untuk bernapas. Kalau kita konsekuensi dari makan apa? BAB, ya kan? Tapi penghuni surga konsekuensi dari makannya mereka akan bersendawa. Ya. Dan keringatnya tuh aromanya wangi banget. Kasturi itu adalah simbol dari minyak wangi yang sangat dahsyat. Kalau kita pernah dengar ada minyak wangi yang kalau penggunanya sudah lewat aromanya masih ada, itu lebih dahsyat dari itu. Kayak gini deh, kayak mobil Ferrari gitu kan, itu kan simbol mobil mewah. Meskipun modelnya macam-macam. Nah, minyak kasturi ini adalah minyak sebetulnya bahasa Arab. Hanya wanginya sangat dahsyat. Kalau kita beli parfum mahal, sehari, 2 hari mungkin masih ada. Tapi sepekan kemungkinan sudah hilang. Meskipun saya pernah tahu ada orang yang pakai parfum harga 15 juta ada, tapi paling hanya 5 hari selesai. Tapi ini yang sangat dahsyat sekali. Inilah penghuni surga. Ya. Keringatnya aja bau harum. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor hadis 5066. Dan ini pun jawaban yang bisa kalian sampaikan kepada anak kalian. Sebelum saya sampaikan, kira-kira ketika kalian sekarang belum ngeh terhadap kebutuhan kita kepada ilmu, apalagi kita sekarang membawa bukan diri sendiri tapi keluarga kita, kira-kira pertanyaan apa yang sudah kalian siapkan ketika ditanya oleh anak-anak kalian nanti? Ya, mungkin kalau masih sudah punya, Wahyu tinggal sama Mas Bakri, persiapkan dari sekarang. Kalau kalian ditanya, ayah, ibu, bapak, mama, apa itu surga? Bisa saya presentasikan, kita akan kebingungan.
Jangankan surga deh yang nggak kelihatan. Orang kita ditanya sholat aja gelagapan, ya kan? Ada seseorang orang tua nanya ke saya, Ustadz, 2 hari yang lalu anak saya tanya, ayah, sholat itu apa? Saya jawab, ibadah Ustadz. Tapi kok dia malah bingung? Ibadah itu apa? Malah jadi itu jadinya membuka masalah baru gitu kan. Akhirnya dia mengakui bahwa selama ini saya berumah tangga ternyata tidak membawa bekal apapun. Seolah-olah saya kayaknya harapan untuk masuk surga pas sama keluarga sedikit Ustaz. Lah, bukan begitu. Selama kalian masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah. Usia kalian masih muda, termasuk saya. Karena saya pernah menemukan orang yang usianya 68 tahun masih pengen belajar, bahkan belajar Iqra. Itu mungkin salah satu murid teladan yang saya pernah miliki. Gak pernah telat, gak pernah bolos, dan duduk selalu di depan. Meskipun giginya sudah tidak utuh, matanya sudah tidak jelas. Dari rumahnya ke tempat belajar itu sekitar 15 menit, 20 menit. Dari Kedaung ke Sambi menggunakan angkot, bukan diantar oleh keluarganya. Diantar anaknya nggak mau dia. Ketika ditanya anaknya, kenapa ayah nggak mau diantarkan oleh saya? Padahal dia punya mobil mewah, punya motor. Dia bilang apa? Saya pengen mendapatkan pahala dengan besar. Tentu dalam konsekuensi beribadah, semakin effortnya, upaya yang kita keluarkan semakin besar, pahala semakin besar. Sebagaimana seseorang ketika imannya semakin tinggi, ujiannya semakin berat. Ya, masa iya kita sekolah SMA, jenjang SMA, ujiannya cuma kelas SD, ujian kisi-kisinya, kan nggak logis. Kalau kuliah di sini, pertanyaan kita yang harus kita tanamkan bahwa kita harus mengetahui ilmu agama agar apa? Ketika kita ditodongkan pertanyaan-pertanyaan klasik yang kita mungkin harus tahu juga, kita nggak gelagap. Masa ya kita jawab, udah kamu nggak usah tahu dulu. Masa kita jawab, ayah belum tahu, kan ego. Tapi begitu pun harus lebih baik daripada kita asal menjawab. Tentu ini juga tidak dibenarkan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, di sini Allah menjelaskan tentang surga. Dalam surah Al-Fussilat, dalam surat Fussilat ayat 31, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Kata Allah, di dalam surga kalian memperoleh segala kenikmatan yang kalian inginkan. Dan memperoleh juga di dalamnya segala kenikmatan yang kalian minta. Contoh sederhana, saya pun sama. Mungkin kalau anak kecil kita pahamkan ayat ini terlalu tekstual, bingung. Ya, surga itu di dalamnya kalian akan mendapatkan segala yang dinikmati, gitu kan? Anak gak akan mudah. Maka bahasa sederhananya apa? Semua yang kamu inginkan ada di surga. Kamu sekarang pengen beli tas saja, harus minta. Dan kalau orang tua belum punya, kamu harus nunggu, gitu kan? Kalau di surga tidak. Kamu minta langsung. Itu pemahaman sederhananya. Makanya saya bisa pastikan bahwa barometer kita itu mungkin masih sangat jauh yang diharapkan oleh syariat. Kayak contoh deh, maaf gitu kan. Ini sebagai teguran untuk kita lah gitu kan. Mas Yusuf anaknya berapa? 2 ya? Laki-laki perempuan? Dua-duanya. Laki-laki, baik. Ketika kecil dulu anaknya, ketika kencing, diapakan air kencingnya? Diciprat atau disiram? Kalau kita diompolin? Kalau diompolin, harusnya dicuci. Dicuci? Meskipun di bawah 2 tahun? Kalau di bawah 2 tahun itu tergantung sih. Biasanya kalau misalkan karena saya ini dulu kerja di sekolah, kan harus betul-betul higienis. Jadi kalaupun diciprat itu sudah cukup, Ganti dicuci. Oh, baik. Ya. Kira-kira untuk Mas Faisal, Mas Bakri sudah mengetahui hal itu? Tentang gimana cara nanti saya punya bayi, ya kan? Kemudian saya diompolin. Karena nggak ada, saya belum pernah dengar orang tua yang nggak pernah diompolin. Pasti diompolin. Ya. Dari situ kita pribadi
ya kalian lah bisa berpikir, saya sudah tahu belum masalah itu, masalah yang pasti saya akan temui. Jangan sampai kita kejebak dengan hal-hal yang sederhana tapi fatal. Kayak contoh, ya, masalah kencing tadi. Karena kata Nabi SAW ada 2 orang yang disisa dengan perkara yang ringan sebetulnya. Di antaranya masalah al-baul, kencing. Ya, termasuk kita pun harus memberikan pemahaman bahwa tentang hal-hal agama kepada anak dengan bahasa yang mudah dipahami, yang kita intisarikan dalam pemahaman. Contoh, masalah kencing. Hati-hati nak. Hati-hati nak. Hati-hati nak. Jangan ditakut-takutin, kita perintahkan. Suatu saat kalian ketika Allah berikan karunia anak perempuan. Karena ingat, anak perempuan itu banyak disebutkan dalam hadis. Ya, bahkan kata Nabi SAW, seorang yang diberi karunia 2 anak, hingga dia bisa tumbuh dewasa, maka itu akan menjadi penghalang antara orang tuanya dengan neraka. Meskipun laki-laki juga ada keutamaan. Karena juga bisa memahamkan pada anak-anak kalian yang laki-laki untuk sholat. Dan masih banyak orang tua, mungkin termasuk kita yang nggak paham. Sebaiknya ngajarkan anak sholat itu kapan? Usia 4 tahun kah? Usia 5 tahun, 6 tahun terlebih. Yang punya anak perempuan, kita harus paham bahwa ada perbedaan penanganan air kencing laki-laki dan perempuan, meskipun di bawah 2 tahun. Kalau laki-laki harus cukup dicipratkan, ya. Kalau perempuan harus dicuci, meskipun di bawah 2 tahun. Saya pun baru tahu masalah itu baru beberapa tahun ke belakang. Bukan kata terlambat. Kita harus paham nanti ketika anak perempuan saya sudah besar, kapan dia dimulai dididik untuk berhijab. Memang ini banyak penjelasan yang banyak sering kita dengar mungkin dari teman-teman atau dari beberapa kajian. Tapi intinya di sini adalah hal-hal seperti ini yang membuat kita harus belajar bahwa sekali lagi didik istri, berumah tangga, mengurusi anak-anak itu nggak cukup dengan modal dengkul, cuma modal bismillah. Dan kalian lihat sosok yang lebih mulia daripada kita, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok yang sudah dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, yang dilindungi dari kesalahan, tetap minta kepada Allah, Robbi habli minas salihin. Ya Robku, anugerahkanlah kepadaku seorang yang termasuk orang-orang yang saleh. Quran As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim, orang yang Allah sudah berikan taufik menjadi salih, tetap minta kepada Allah untuk diberikan keturunan yang salih. Tetap dididik. Ibarat gini deh, kalaupun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang salih. Allah sudah berikan kepada kita, tapi kita nggak mendidiknya. Seperti ketika kita berdoa, ya Allah, saya pengen punya modal untuk usaha, ya Allah. Allah kasih tuh. Tapi uangnya banyak buat beli motor, bangun rumah. Kira-kira tujuan untuk punya usaha terrealisasi? Tidak. Terkadang kita tuh nggak peka. Allah sudah berikan apa yang kita butuhkan, malah kita menggunakannya dengan sesuatu yang kita inginkan. Karena ingat, tidak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan. Makanya saya dapat nasihat dari salah satu ustadz di salah satu majelis. Beliau pernah bilang bahwa kunci bahagia itu satu, cari yang kita butuhkan, bukan mencari apa yang kita inginkan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keturunan yang salih. Apa lalu ketika Allah telah berikan Nabi Ismail alaihissalam, lalu beliau tidak mendidiknya? Mendidik, ya. Bahkan banyak ayat yang menjelaskan tentang pendidikan tauhid kepada anaknya. Baik, ini sebagai
awal dari pembahasan ini, maka kita akan masuk pembahasan selanjutnya tentang sosok suami yang salih. Ini pelajaran buat semuanya ya. Karena kadang saya kalau bahas masalah seperti ini, kalau bahasa saya sebut ini, sosok suami yang soleh. Biasanya para istri itu langsung bilang, mampus nih, rasain di sini Ustadz. Nanti giliran ketika saya bahas tentang istri yang solihah, rasain juga kan gitu. Gak begitu ya. Semuanya akan mendapatkan bagian penjelasan ilmu. Karena sebetulnya dalam pembahasan sosok suami soleh pun akan dibahas tentang wanita. Baik, qala mu'alif hafizahullah. Setiap wanita tentunya berharap bisa bersanding dengan pria yang memahami agama. Sabar, mungkin juga memiliki sifat romantis, perhatian pada istrinya, dan berbagai kriteria ideal lainnya. Dan saya juga pernah bertemu dengan sosok yang mungkin sedang di masa kelam. Dia tidak berhijab, dia juga bergaul dengan teman-teman yang satu frekuensi dengannya. Saya tanya, ke depan kamu mau kayak gimana rumah tangganya? Sedangkan kondisi kamu seperti ini. Ya tentulah saya cari suami yang benar. Barakallahu fiik. Padahal dia posisinya merokok. Wanita merokok, bayangkan. Dia bilang apa? Saya akan bakal cari laki yang gak ngerokok. Saya kaget. Terus yang rajin sholat, yang dia bertanggung jawab. Ini fitrah. Sebelangsak apapun hidup seseorang, dia akan paham bahwa kayak gini tuh nggak bener gitu loh. Kenapa dia nggak berubah? Hawa nafsu lebih tinggi daripada iman. Jadi di sini titik pembahasannya adalah semua wanita pasti pengen begitu, pengen menikah dengan sosok yang solih, yang paham agama, yang romantis. Makanya saya sarankan laki-laki ini jangan terlalu dingin, harus pekaan, harus peduli. Mainnya sebelah sana. Iya, ajak main dulu saya. Makanya meskipun kita mungkin memiliki karakter pendiam, nggak masalah. Tapi tolong, jangan terapkan prinsip itu di dalam rumah. Jangankan kalian memiliki karakter deh, kalian memiliki jabatan yang besar apapun, ketika masuk rumah, tanggalkan semua itu. Bagaimana Nabi SAW, seorang suami dengan istri yang 9, dalam detailnya 13, tapi yang 3-nya tidak dinikahi. Karena nanti mereka budak. Ya. Atau 9 ini adalah yang masih hidup ketika Nabi SAW wafat. Seorang pemimpin umat, seorang panglima perang, sosok yang menjadi tempat bertanyanya orang-orang pada saat itu. Kalau ada masalah, konsultasi ke beliau. Masalahnya lebih banyak, beban tanggung jawabnya lebih banyak daripada kita. Tapi ketika masuk ke rumah, tanggalin semuanya. Saya masuk ke rumah, saya sebagai seorang suami. Gak ada lagi, kamu harus sopan sama saya, karena saya panglima perang misalkan, gak begitu. Memang betul, seorang wanita harus sopan, harus ramah kepada suaminya, bukan karena jabatan dia, tapi kedudukan dia sebagai suami. Lelaki yang memiliki banyak kelebihan, keunggulan, harta, dan sifat mulia, good looking atau menarik wajahnya, atau bagus, indah ya, putih, bersih, hidung mancung mungkin, mata sipit dan seterusnya. Termasuk juga dia pengen laki-lakinya udah good looking, kaya, berlebih, pengen juga yang ittiba usunnah, yang dia konsisten mengikuti syariat Islam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan itu boleh-boleh saja, nggak dilarang. Kita sebagai wanita pengen punya suami yang begitu, boleh. Kita cek. Saya pengen cari suami yang kaya, yang cakep, yang good looking, yang akhlaknya baik, yang romantis. Terus kita checklist gitu kan. Kita buat daftarnya, boleh, nggak masalah. Itu manusiawi. Namun
sebagai manusia biasa, kita juga perlu bersikap realistis. Di samping kita juga idealis, kita juga harus realistis. Bahwa tidak ada pria yang sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Apalagi kriteria yang dianjurkan oleh syariat. Kata Nabi SAW ketika ingin menikah, lihat apa? Agama dan akhlak. Bukan melihat kedudukan, aset, fisik, dan seterusnya. Meskipun ada perincian di sini tentang nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau kalian para laki ingin melihat wanita atau wanita ingin menerima pinang laki-laki, lihat gantengnya dulu, lihat cantiknya dulu. Setelah itu lihat agama dan akhlaknya. Karena ketika kalian menerima, baru kalian menerima karena agama dan akhlaknya. Karena kalau dibalik kalian agamanya dulu, lihat akhlaknya dulu, lihat gantengnya, lalu ini nggak ganteng deh, berarti kalian menolak agama dan akhlaknya. Assalamualaikum. Jadi sekali lagi, ini pun sama, para laki boleh membuat list. Saya pengen cari wanita yang tingginya sekian sentimeter, pengen yang sarjana, yang pengen punya bisnis juga, yang dia punya pengalaman atau dia menguasai ilmu psikologi. Saya pengen punya istri yang berat badannya sekian. Saya pengen punya istri yang kulitnya putih, dan seterusnya. Boleh, nggak masalah. Tapi ingat, idealis itu harus diiringi dengan realistis. Mungkin saya pernah cerita beberapa orang bahwa saya juga punya kawan satu kelas. Masya Allah, beliau sekarang menjadi sosok dai yang faqih juga dalam bidang hadis. Beliau pernah bilang ke saya di tahun 2014 lalu bahwa saya pengen cari istri nanti yang minimalnya paham atau kalau bisa hafal kitab Musnad Imam Ahmad, kitab hadis yang sangat tidak terlalu familiar daripada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari kita sering dengar, Sahih Muslim kita sering dengar hadis-hadisnya. Jangankan dua kitab itu, Riyadhus Shalihin misalkan. Jarang bahkan nggak ada di antara kita yang hafal. Apalagi kitab Musnad Imam Ahmad. Qadar Musyafal, ternyata idealisnya dia pengen menikah dengan wanita yang seperti itu, hafal hadis sekian, minimalnya dia punya kriteria minimal 750 hadis. Ini sangat susah. Jangankan hadis, Al-Quran juga belum tentu hafal. Tapi ala kuliah dia bisa menikah sekarang, meskipun bukan dengan kriterianya. Susah seperti itu. Kita juga harus mengukur diri sendiri. Masa kita yang gak hafal Al-Quran pengen punya istri yang hafal Quran? Boleh-boleh saja. Tapi kalau nggak dapat, jangan kecewa. Karena standarisasi pasangan yang kita dapatkan bertolak ukur kepada diri kita. Meskipun ada pasangan yang mungkin dia secara pemahaman agama tidak baik, tapi Allah berikan kemudahan dia bisa menikah dengan wanita yang baik, mungkin itu cara Allah untuk memberikan hidayah kepada dia. Seperti saya pernah punya ceritaan dari salah satu karyawan antar galon di yayasan. Di subhanallah, dia cerita, gaji saya di sini 400.000 rupiah Ustaz. Tapi saya juga jujur merasa senang. Daripada dulu hidup saya masih belangsak, tanda kutip bukan belangsak punya ekonomi. Saya sebagai ajudan dari seorang petinggi di daerah Kalimantan. Pendapatan saya bersih sebulan itu bisa lebih dari 10 juta. Tapi saya bisa menjadi orang yang sangat belangsak. Dulu saya lihat istri saya kalau mau kajian selalu bilang, ayah aku izin ya mau berangkat kajian. Sok monggo silakan. Berangkat sendiri. Saya nggak pernah nganterin. Dan bahkan kalau saya diajak pun saya nggak akan mau. Jangankan kajian, sholat juga saya marah kalau disuruh. Makanya saya bilang, ayah sholat dulu. Dia nggak mau terus. Suatu ketika ternyata si istri solihah ini cara Allah untuk memberikan hidayah kepada dia. Ternyata hidup yang bergelimang tidak menjamin kesejahteraan, kebahagiaan. Dia tersandung kasus karena orang yang didampinginya terlibat dengan salah satu kasus negara. Akhirnya dia masuk penjara. Di penjara ini Allah berikan sebab baru sadar ternyata kegigihan istrinya selalu mengingatkan kebaikan. Selama ini telah dicuek, tidak peduli, sudah dicemooh.
dia nggak ngeh. Mungkin kalau saja saya kemarin ngeh dengan saran istri saya rajin sholat, saya mulai ikut kajian, mungkin saya nggak akan seperti ini. Alhamdulillah pada saat itu di LP-nya, di penjaranya ada kajian rutin, binaan untuk para narapidana. Ini titik pembahasannya adalah kadang mungkin ada di antara kita yang masih bergajulan, dapat pasangannya yang salih, ada, tapi jarang. Makanya rata-rata ya dapatnya satu frekuensi gitu kan, gak mungkin jauh dari itu. Maka di sini kita juga harus memahami bahwa ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita untuk menikah, bersanding dengan sosok yang kurang romantis, mungkin kaku, tidak care, dan berbagai kekurangan menurut pandangan kita, kayaknya gak masuk kriteria saya nih. Maka yakinlah kita tetap bisa meraih kebahagiaan. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan diinginkan oleh Allah. Kita pengennya begini, tapi kita malah dapatnya begitu. Catatan di sini, ketika realistis kita bertolak belakang dengan idealis terkait dengan masalah fisik, sesuatu yang nampak, selama agama dan akhlaknya baik, meskipun gak good looking, tidak kaya, bahkan belum punya rumah, gak masalah. Yang penting Allah sudah mudahkan kita untuk bisa menikah dengan dia. Makanya saya sangat benci kalau ada pasangan yang bercerai, dia bilang gini, mungkin dari awal sebetulnya saya gak berjodoh dengan dia. Lalu ditanya, kenapa kamu menikah dengannya? Ya gak tahu. Ya. Ini kan soalnya jawaban yang antara dia gak punya akal atau dia bodoh. Gak mungkin Allah gak berikan kemudahan kecuali ada kebaikan. Kalau kita menganggap ternyata yang dimudahkan Allah ini ternyata gak baik, berarti kita telah berani menentang takdir Allah Azza wa Jalla. Kita nantang perang dengan Allah. Teorinya sederhana, ketika kita punya pilihan, Allah mudahkan kita untuk menempuh pilihan tersebut, maka itu tandanya Allah ridho. Makanya ada sunnah dalam memilih itu adalah sunnah salat istikharah. Kita boleh memilih, tapi harus yakin bahwa pilihan terbaik adalah pilihan Allah. Kalian dihadapkan dengan pekerjaan A atau B. Kalian dimudahkannya malah pekerjaan yang B. Yakin di situ ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kalian. Kalian ingin menikah di antara si A si B. Kalian dimudahkan untuk menikah dengan si A. Yakinlah Allah ingin menaruh kebaikan dalam si A ini. Tapi ketika terjadi perceraian, berarti adanya hak kewajiban di antara keduanya yang tidak terpenuhi. Itu masalah pribadi saja. Makanya di sini jangan terlalu idealis. Idealis kita diturunkan menyesuaikan dengan realistis. Sekali lagi, ini kenapa saya ulang pembahasan ini tadi di awal, bahwa karena banyak juga di antara kita yang terlalu realistis. Realistisnya dibungkus dengan idealis. Ya keadaan saya kayak gini, tapi dia menyembunyikan idealisnya di situ. Karena dapatnya nggak good looking, jadi seolah-olah kayak jijik gitu kan. Kayak nggak menikmati, nggak nyaman hidup dengan orang tersebut. Dan di sini sosok suami salih yang sejati, kata para ulama, adalah figur yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang memberikan pemahaman tentang Islam, yang mengajarkan sholat, mengajarkan wudhu, mengajarkan puasa, yang bisa mengarahkan yang baik, bisa mengarahkan yang buruk. Dan masih banyak kok suami yang masih belum bisa di antara kita, masuknya juga, yang belum paham tentang hal seperti itu. Masih banyak juga suami yang ketika ditanya, wah ini saya keluar darah nih, ya baik itu maksudnya darah kebiasaan wanita ya. Akhirnya bingung. Dia, wah ini nggak tahu darah apa. Istrinya bingung, suaminya bingung. Jadi keluarga bingung. Kan tidak
tidak bagus seperti ini. Emang kita nggak sedih lihat kita udah kitanya bodoh, istri kita ikut-ikutan bodoh gitu kan? Nggak mau begitu. Kita harus berubah. Ya. Karena ilmu agama tuh nggak cuma seputar sholat, nggak cuma seputar puasa, mungkin juga ibadah haji nggak begitu, atau nggak cuma sedekah, bukan. Semua mencakup lingkup hidup seseorang, termasuk kita, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Sebagai pemimpin rumah tangga yang akan menjaga keluarganya dari api neraka, seorang suami yang saleh dia akan menjadi panutan. Namanya pemimpin yang diikutin, jangan ditentang, jangan diselisihi. Makanya fitrah, kalau kita sebagai rakyat komentar tentang pemimpin, kita nggak akan digubris. Namanya pemimpin itu diikutin aja udah. Kalaupun mau negosiasi, mau berunding, beda momennya. Boleh nggak kita berunding? Tapi harus tetap ketika kita sebagai istri memberikan saran, hanya sebatas saran. Semua keputusan tergantung suami. Makanya suami yang saleh akan memutuskan dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Atau mungkin dia ketika kayaknya pendapat saya mentok nih, terus juga pendapat istri saya kayaknya lebih ilmiah, lebih realistis misalkan. Akuin, ya sudah saya ikutin pendapat kamu ya, karena saya lihat kayaknya pendapat saya kurang objektif nih. Jangan ego. Makanya seringnya ada cekcok antara suami istri. Kenapa? Si suami sebagai pemimpin mau ditentang, si istrinya pengen memberikan sarannya. Ini kamu harus ikutin saran saya nih gitu kan. Soal kamu tuh sarannya nggak bener kayak gitu. Sebijak apapun saran kita yang kita sampaikan kepada suami kita, ketika sampaikannya dengan cara yang salah tidak akan diterima. Seperti kalian, saya kasih uang 100.000, saya lempar. Saya akan bisa jamin kalian nggak akan ngambil. Tapi saya kasih uang ini ke 20.000. Saya kasihkan dengan santun. Saya bisa pastikan kalian akan terima dengan baik. Kalian terima dengan rasa senang. Meskipun para istri adalah sosok di bawah pemimpin, anggaplah rakyat, anggota yang harus patuh kepada pemimpin. Tapi ketika punya peluang, maka kita sampaikan juga sebagai suami. Kamu punya saran tidak? Kamu punya ide tidak? Tapi ingat di sini banyak kasus yang terkait dengan kepemimpinan suami yang bahkan malah akhirnya mewujudkan interaksi yang saling tertutup. Ingat, kita dalam rumah tangga harus terbuka. Tanda kutip, ada batasan. Tidak semua masalah kita harus kita ceritakan. Contoh hal sederhananya, ketika kita punya masalah, kita boleh pertimbangkan. Ini masalahnya lingkupnya, kalau saya ceritakan kepada istri saya, apakah akan berefek baik? Kayak contoh misalkan kalian sedang mengalami kehimpitan ekonomi. Ini kalau saya cerita ke istri saya, gimana? Nah, pada istri pun sama. Ketika suaminya konsultasi atau cerita atau minta pendapat, manfaatkan momen tersebut untuk berperan. Karena banyak para istri juga yang ketika dimintai perannya malah mengecewakan suaminya. Dan ini prinsip saya. Saya ketika bercerita sesuatu kepada seseorang, bukan hanya istri saya, tapi orang tersebut malah nggak benar, malah menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, selanjutnya saya tidak akan cerita lagi. Ketika suami kalian meminta pendapat kalian, maka coba perhatikan pertanyaannya atau masalahnya. Kalau kalian punya solusinya sampaikan dengan baik. Kayak misalkan, Dek, saya ini sekarang lagi nggak ada uang. Kira-kira untuk belanja gimana ya? Kalau kalian sebagai istri malah bilangnya, kerjalah, gak usah diam terus. Malah kita maki-maki. Saya akan sarankan kepada suami, suatu saat kalau ada masalah ekonomi,
gak usah cerita lagi. Yang ada apa? Masalah nggak selesai. Atau terjadi masalah selanjutnya. Ada masalah, ada gesekan antara dia dengan orang tua misalkan. Boleh kita kasih kesempatan, Dek. Saya ini tadi ada salah paham dengan orang tua. Kamu punya saran nggak, Dek? Terus istri kita malah ngomporin. Ya udah biarin aja. Emang nggak tahu diri misalkan. Atau kita dengan bahasan-bahasan yang tidak menyelesaikan masalah. Saya sarankan para suami, jangan cerita masalah itu lagi kepada istri kalian. Semakin masalah-masalah yang kalian curhatkan, kalian ceritakan malah tidak selesaikan, maka jangan salahkan para suami kalau tidak terbuka dengan istrinya. Sekali lagi, masalah-masalah yang terkait dengan kalian, boleh kalian ceritakan jika ada maslahat. Dan prinsipnya adalah, jangan karena apa? Semata-mata nggak suka dengan istri, jangan. Anggaplah kalau kalian nggak cerita dengan masalah-masalah hidup kalian kepada istri kalian, ini sebagai cara kalian mewujudkan rasa sayang kalian kepada istri kalian untuk tidak menambah beban. Istri saya sudah capek ngurusin rumah. Bahkan ketika kalian udah punya keturunan, istri kalian akan lebih intensif mengurusi anak. Ingat, beresin rumah tuh nggak mudah, susah. Saya yang lipit baju susah. Ya, saya dulu di asrama itu kalau ngelipit baju, bukan nyetrika, sampai dilepit satu baju itu sekitar 15 menit. Bayangkan kalau bajunya ada 10, berapa saya harus waktu luangkan untuk nyetrika. Tapi bagi wanita itu sudah terbiasa 15 menit bisa sekian mungkin lebih dari 10 pakaian. Pekerjaan terberat adalah pekerjaan ibu rumah tangga. Makanya sangat picik kalau kita ditanya, kamu pekerjaannya, kalau kalian misalkan ada interaksi dengan satu pihak, saya pedagang, isinya apa kegiatannya? Cuma ibu rumah tangga, jangan. Sampaikan apa? Istri saya fokuskan di rumah, atau ada kegiatan di rumah, selesai. Hargai. Di sisi lain, dengan kalian tidak menceritakan masalah-masalah yang mungkin kayak saya ceritakan juga tidak akan terselesaikan, maka cukup kalian yang memikirkan, cari solusinya. Tidak perlu menambah beban pikiran istri kita. Makanya kata Ibnu Jauzi apa? Para istri tidak perlu tahu nominal pendapatan kalian, nggak boleh tahu. Persis sederhananya, kalau kalian misalkan istri-istri kalian minta sesuatu, kan ada kebutuhan ini, ada kebutuhan belanja nih. Kalau kalian punya rezeki saat itu, tunaikan langsung. Kalau nggak punya, sabar. Dan para istri juga harus sabar. Dan harus sadar, oh ketika suaminya nggak langsung menunaikan, itu tandanya sedang tidak ada. Kalau ada, pasti akan ditunaikan. Selesai. Tidak perlu kepo, oh nggak punya uang ya, nggak boleh gitu. Sakit hati nanti suaminya. Harus peka. Maka di sini, lagi-lagi sosok suami ini pemimpin. Harus punya adab, harus punya etika. Dan etika yang harus kita lakukan sederhananya adalah jangan melangkah mendahului pemimpin. Itulah kenapa kalau para wanita, para istri, ketika suaminya nggak ada, maka ketika ada tamu, tidak perlu dibuka pintunya. Cukup dari balik tirai. Ada apa? Ada perlu dengan siapa? Kalau ada perlu dengan suaminya, maaf, suaminya sedang keluar. Seorang wanita, seorang istri gak boleh memasukkan orang ke dalam rumahnya, termasuk keluarganya, tanpa izin suaminya. Makanya ada pembahasan. Ketika kalian sudah menikah, kalian tanya kepada pasangan kalian, apa yang kamu sukai? Dan apa yang kamu gak sukai? Saya suka begini. Saya nggak suka kalau ada orang masuk ke rumah tanpa izin. Kalau ada orang tua saya ke sini, kabari saya dulu. Kalau ada saudara saya ke sini, kabari saya dulu. Termasuk ketika ada saudara kamu main ke sini, kabari saya dulu. Harus patuh aturan. Kira-kira kalau ada aparat pemerintah yang nggak patuh dengan presiden, diapain? Ya, langsung tendangan, langsung di reshuffle, langsung diganti. Begitulah. Makanya mungkin di antara masalah utama perceraian karena adanya ketidakpatuhan di antara keduanya. Adanya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai aturan.
Sekali lagi, pemimpin yang salih, suami yang salih punya tugas utama untuk mengayomi istrinya. Kata Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Tentang tafsir ayat tersebut, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, maksud dari ayat surat At-Tahrim tadi tentang perintah untuk menjaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian dari api neraka adalah ajarkanlah agama kepada keluarga kalian dan ajarkan juga adab-adab Islam. Ini perlu kita perhatikan, bukan soal agama, tapi syariatnya. Kita ajarkan bagaimana caranya berhias. Kita ajarkan cara bagaimana bersuci. Kayak contoh nih, masih banyak para suami yang belum mengerti mungkin kalau kalian sedang berada di luar misalkan. Kalian, istri kalian perintahkan untuk berhijab. Kalian juga harus berikan fasilitasnya. Misalkan ketika suatu saat kalian berada di luar sedang safar, kemudian kalian menemui waktu sholat, terus tempat wudhu di masjid tersebut terbuka, karena kan nggak semua masjid punya toilet ya, maka kalian tetap bisa berwudhu tanpa harus membuka. Kayak contoh misalkan, mungkin kalau bahasa yang harus dibuka hanya satu sebetulnya, yaitu tangan, ya kan? Sisanya kayak kepala cukup diusap. Dan untuk kaki cukup diusap ke kaos kakinya. Ini masuk ke dalam pembahasan membasuh khuf ya. Jadi kalau kalian suatu saat para wanita berada di luar, kalian bisa berwudu tanpa membuka hijab. Ya, kalau telinga gampang. Kan telinga itu mengusap bukan membasuh. Jadi tangan kalian basuhkan, bisa masukkan lewat dalam gitu kan. Ya kan? Nanti untuk kepalanya cukup diusap gini 3 kali. Dan nanti untuk ke kakinya diusapnya bagian punggung kaki ini, bukan telapaknya. Ya. Ini suatu fikih yang harus kita pahami juga, bahwa inilah di antara contoh kalau kita sebagai pemimpin yang salih dalam rumah tangga kita, berikan fasilitasi untuk istri kita, anak-anak kita bisa beribadah kepada Allah. Sekarang kan banyak gitu ya, berwudu lepas hijab. Ini kan satu hal yang menurut saya bahayanya besar. Ya, makanya saya juga berharap pada Allah semoga para pengurus masjid pun menyediakan tempat-tempat yang tertutup untuk wanita. Makanya di sini pun banyak hal-hal yang mungkin harus kita perhatikan tentang ilmu dalam rumah tangga. Dan Imam Qatadah rahimahullah juga berkata, suruhlah keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Cegah mereka dari berbuat maksiat. Hendaklah mereka melaksanakan perintah Allah dan bantulah mereka apabila kalian melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah mereka. Dan kata Ibnu Jafir At-Tabari rahimahullah juga berkata, ajarkanlah keluarga kalian untuk taat kepada Allah. Hal ini dapat menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Dan Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga mengutip perkataan dari Ibnu Jarir bahwa wajib atas kalian untuk mengajarkan anak-anak tentang agama Islam serta mengajarkan kebaikan dan adab-adab Islam. Lagi-lagi bukan hanya tentang syariat yang diajarkan, tapi adab-adab. Termasuk keluar rumah, termasuk masuk rumah. Dan sebelum dari itu mungkin ketika bangun tidur, ketika mau tidur, ketika kita masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika naik kendaraan, ketika di jalanan, ketika tersandung, ketika hujan. Sebagai fasilitas untuk kalian bisa belajar, kalian bisa baca beberapa tulisan saya tentang adab-adab Islam. Di situ ada varian Islam tuh ada yang sudah ditulis tentang bangun tidur, adab dalam beraktivitas, ada keluar rumah, adab ketika di jalan, adab ketika berdoa, termasuk juga dalamnya. Kalian bisa lihat di halaman Facebook kia.com, ada di fanpage kia.com, karena website juga masih dalam masa perbaikan, jadi belum bisa diakses. Di situ sudah tersedia, kalian bisa pelajari, karena memang sebetulnya pembahasannya panjang. Satu bab saja tentang adab berdoa itu panjang sekali. Inilah nikmatnya kita belajar. Kalau saya sarankan kalian coba deh perlahan mulai membaca
literatur para ulama, bukan hanya tulisan saya ya, buku, artikel dan seterusnya, itu insya Allah ketika baca tuh kayak gini, wah saya baru tahu nih, wah ternyata salah nih, ternyata boleh nih, pasti akan menemukan gejolak hati di situ. Kita akan menyadari bahwa selama ini kita belum paham. Ternyata selama ini enak ya belajar tuh. Pasti akan ada perubahan. Dan itu yang saya rasakan. Dan diantara kita mungkin cara belajarnya berbeda-beda. Kayak saya punya teman, kalau dia menghafal, dia nggak bisa duduk. Dia harus jalan. Jadi kadang saya pernah punya teman, subhanallah, usianya lebih tua dari saya. Dia tuh kalau mau menghafal, dia nggak bawa buku. Dia buka bukunya, karena dia waktu nggak punya buku, dia tulis. Tulisannya subhanallah tidak rapi. Dia tulis. Yang penting kebaca sama dia aja. Di kertas sobekan gitu. Nanti dia jalan gitu, jalan kaki. Terus begitu. Dan itu bisa cepat. Tapi kalau suruh duduk nggak bisa. Makanya dulu kami ketika di kelas saya bilang, Pak, kalau dia nggak bisa menghafal, belum bisa menghafal ketika duduk, dia harus jalan. Jalan dia. Mungkin begitu. Kalian punya kebiasaan dalam belajar, silakan kalian terapkan. Karena itu akan menjadi sarana untuk kita dapat ilmu. Penjelasan tadi bisa dalam kitab tafsir At-Tabari, jadi 12 halaman 126. Semua ini terkait tentang figur salih ya. Sekali lagi, sosok suami yang salih, dia harus bisa membawa anak istrinya pada ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Suami yang mendidik akidah keluarganya, mengajarkan adab dan akhlak islami, dia juga yang menjadi pria yang istimewa, yang menanamkan kecintaan untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Sosok suami yang saleh adalah yang gemar mengingatkan keluarga untuk beramal salih. Sosok mulia yang mampu menjadi panutan dalam kebaikan dan kesalehan. Ini catatan para suami. Para suami harus benar-benar bisa menanamkan bahwa semua ibadah yang dilakukan bukan karena takut disiksa, tapi karena cinta sama Allah. Dikaitkan semua tentang Allah. Jadi bahasanya lebih sering-sering untuk menganjurkan daripada mengancam. Contoh kecil, suatu saat kalau kalian, anak-anak kalian sudah tiba waktu untuk dididik, kayak laki-laki, ya, kita ajarkan dari sekarang, tapi sebelum usia 10 tahun jangan dipukul untuk kamu kalau nggak mau sholat ya. Pahamkannya sebenarnya begini, nah, misalkan emang dia mungkin punya mainan misalkan, coba lihat, mainan kamu bagus nggak nak? Ya saran saya jangan sebutin kamu ya, jangan sebut kamu ya, nama aja, misalkan namanya Fulan misalkan, Fulan, nak, Fulan punya ini, menurut Fulan bagus tidak? Bagus. Ini siapa yang belikan? Uangnya dari mana? Ayah yang belikan? Bukan. Ini dari Allah. Meskipun kamu belum bisa berdoa, ayah berdoa kepada Allah. Ya Allah, anakku pengen punya mainan ya Allah. Mudahkanlah saya untuk bisa membelikannya. Allah kasih rezeki kepada ayah untuk memberikan mainan yang kamu inginkan. Allah baik tidak? Baik. Coba deh, balas kebaikan Allah dengan taat pada Allah. Allah suruh kita salat, kita salat. Pemahaman sederhana, memang besar kepanjangan, gak apa-apa. Memang kadang sama anak-anak tuh harus muter otak untuk mencari bahasa. Ya. Beda kalau sama orang dewasa langsung jebret, ngerti. Anak-anak gak bisa. Pemahaman mereka masih terbatas. Suatu ketika mereka akan sadar bahwa Allah sudah baik banget. Masa kita masih kayak begini doang? Kayak gini deh, kalian kalau punya tetangga baik, kemudian tetangga kalian pakaiannya jatuh, kalian mau dibiarin? Enggak, pasti akan apa? Dibantu, diambilkan pakaiannya. Bukti apa? Terima kasih kita kepada orang tersebut. Timbal balik gitu kan. Apalagi ini Allah. Meskipun Allah tuh gak butuh ibadah yang kita lakukan, tapi kita justru yang butuh ibadah pada Allah. Ya kita misalkan punya anak perempuan. Anak perempuan kita mau kita ajarkan berhijab. Meskipun para ulama menyarankan di usia yang pas, kata Syekh Utsaimin, yaitu di usia 6 atau 7 tahun atau menjelang balik. Tapi boleh-boleh saja kita mengajarkan mereka sebelum
masa-masa itu, tapi dengan catatan tanpa ancaman, tanpa adanya gertakan, hanya menganjurkan. Nah, pakai hijab ya, biar auratnya nggak tertutup. Nah, Allah perintahkan kita untuk pakai hijab, menutupi aurat. Allah sudah baik sama kita tuh. Tolong ya, patuh pada Allah, biar Allah nggak marah nanti, biar Allah nggak kecewa, biar Allah nggak sedih. Karena ingat, kebahagiaan Allah yang terbesar adalah ketika melihat hambanya yang sudah sesat jauh kembali bertaubat. Kayak orang kehilangan barang berharga. Kayak contoh deh, kita pernah kehilangan kunci motor, ya kan? Pusingnya bukan main kan? Kalau ketemu, alhamdulillah, senang banget ya. Allah pun sama. Ketika ada hambanya yang sudah jauh melenceng, nggak pernah beribadah kepada, bukan hanya nggak pernah berdoa. Ketika Allah berikan momen di saat dia bisa sadar, dia kembali lagi, dia bertaubat kepada Allah. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Allah sangat senang. Apalagi yang dia nggak sesat jauh, dia tetap konsisten ibadah, Allah akan lebih senang. Dan di sini kita juga harus suka ya mengingatkan keluarga kita untuk tidak melanggar syariat Allah. Makanya kalau kita lihat ada suami kita melakukan kesalahan atau istri kita melakukan kesalahan, atur strategi. Nah, ini dia punya kesalahan nih. Harus atur ritme. Dan titip pesan dari saya untuk kalian dalam ingin menyampaikan nasihat harus dengan strategi. Tunggu pikiran hatinya tenang, baru masuk. Sampaikan pesan kalian. Karena banyak pesan nasihat yang tidak tersampaikan ketika disampaikan pada saat otak masih panas, hati masih dongkol. Makanya saya ketika misalkan ingin menyampaikan nasihat kepada seseorang, maka pertanyaan saya harus tunggu dulu sampai dia tenang. Jadi saya berlaku secara umum, bukan hanya dengan istri saya, dengan orang tua, dengan keluarga secara umum. Meskipun kadang dasarnya, wah kayaknya lama deh, saya juga nggak tahu bahkan kapan dia akan tenang. Nggak, kita bisa atur siasat. Apalagi dengan istri kita yang hidupnya bareng sama kita. Mungkin saya sering ngasih tips ke beberapa jamaah bahwa kalau kalian lagi ada masalah dengan istri kalian atau kalian lagi ada masalah dengan suami kalian, atur siasat. Kalian ingat-ingat sesuatu yang disukai oleh pasangan kalian. Pasangan kalian suka mie ayam. Pergi sebentar izin, kalau seorang wanita, kalau seorang suami langsung aja keluar. Beli mie ayam, datang, ini deh ada mie ayam sukaan kamu deh. Makan aja. Kalau makan jangan ngobrol yang berat-berat dulu. Ngobrol ringan aja dulu. Gimana deh, nangka deh. Gitu kan. Karena kita saya bercanda, coba tebak beli di mana. Begitu. Nanti kalau sudah kenyang, hati sudah adem, baru, dek, aku pengen ngobrol dek. Atau tanpa harus awalan, dek, kayaknya menurut aku begini dek, masalah itu tuh gini-gini. Jadi dia akan mulai masuk pembahasan tanpa disadari. Ya, itu akan lebih bereaksi. Memang mendidik itu butuh modal. Ya, semua butuh modal. Kita aja yang didik anak kita di sekolahan butuh modal kan? Sama. Tapi di sini pembahasannya adalah ketika kalian ingin menyampaikan pesan, bukan hanya ketika ada masalah saja. Ketika kalian ingin ngasih nasihat, gitu kan. Pasangan kalian nggak salah, hanya ingin memberikan nasihat. Atau ada pembahasan yang ingin kalian bahas dengan objektif, maka sampaikan. Tapi dengan momen yang indah, dengan momen yang tepat. Atau kalau perlu kalian ajak keluar. Ini diantara fikih dakwah yang sering saya sarankan kepada teman-teman untuk mengamalkannya. Bahkan kalau kalian ingin mendakwahi orang tua misalkan, ajak orang tua kalian ke tempat yang diinginkan. Kayak misalkan contoh ya, orang zaman sekarang ini yang mungkin yang ekonominya gaya hidupnya sudah tinggi, suka dibawa ke McD misalkan, McDonald. Ajak dia. Ngobrol, santai, bercanda-bercanda boleh. Kita makan, selesai makan ngobrol. Ini sangat berefek banget, sangat efektif.
Daripada kita mikir simpel, gak usah jauh-jauh deh. Dengan saya ngobrol di rumah, biar nggak keluar modal. Semua butuh proses. Atur siasatnya saja. Dan di sini suami yang salih adalah yang dia gemar untuk mengajak keluarganya beramal salih. Makanya kata Nabi SAW apa? Zaujatun mu'minatun. Istri yang salih, yang mukminah, yang beriman kepada Allah, tu'inuhu ala amril akhirah. Dia yang mau membantu urusan akhirat suaminya. Saya pernah menemukan ada seseorang, dia curhat ke saya, Ustadz, kemarin tuh ketika Ustadz ngirimkan program-program sosial, saya pengen bantu Ustadz. Tapi ternyata pas di samping saya ada istri saya. Terus ditanya, itu apa itu? Ini broadcast dari Ustadz. Nah, ini ada program sosial. Ingat kamu punya kebutuhan. Nah, begitu. Akhirnya saya mau transfer nggak bisa, Ustaz. Hati-hati, Pak. Ini bukan berlaku untuk saya saja, untuk semua. Kalau Bapak ada peluang, misalkan di masjid sekitar rumah Bapak ada yang lagi renov masjid, pengen atau masyarakat membangun musola, bantu. Kalau kalian menemukan istri kalian malah menghalangi kalian untuk ibadah kepada Allah, pilihan duanya. Ada 2 pilihan. Perbaiki dengan dididik atau ceraikan. Karena itu akan menghambat. Dan itu kan istri yang salihah. Apalagi kalau sampai istri kita berani menghalangi kita untuk berbakti kepada orang tua. Jangan. Kalau kalian menemukan aroma-aroma yang muncul ke situ, kayak misalkan kalian mau ngasih ke orang tua, istri kalian, itu cukup nggak ya? Kayaknya nggak cukup deh. Gak usah, nanti aja nanti. Hati-hati. Kalian punya PR besar. Kalau kalian udah siap berpisah. Kalau nggak berpisah, perbaiki. Karena saya pernah ada satu kawan, dia seorang dai, Masya Allah. Allah berikan banyak ilmu kepada beliau. Allah berikan taufik kepada beliau bisa mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya. Karena beliau salah satu dai yang sudah cukup lama di Indonesia. Dia masih muda. Dia pernah menikah, lalu bercerai. Dia cerita, wanita yang saya nikahi saat itu bukan wanita yang salihah. Dia sudah berubah. Dan ini catat untuk kalian. Tidak ada jamin meskipun kalian suami dari seorang ustadz, seorang kiai, kalian juga akan saleh. Nggak akan. Kalau harta bisa diturunkan, kalau ilmu tidak. Makanya kalau kita menganggap anak kiai pasti saleh, belum tentu. Bisa jadi sebaliknya. Saya pernah temu kok anak sosok tokoh agama dikenal, anaknya usia 4 tahun, 4 tahun setengah, dianjurkan bahkan dibolehkan merokok. Alasannya apa? Biarkan hidup sesuka dia, gak akan saleh. Tapi kan tetap orang yang gak paham dianggapnya itu boleh. Bahkan ada sosok tokoh publik yang dia mengaku bapaknya itu kiai di kampung, tapi dianya sangat jauh dari cerminan Islam. Bukan hanya nggak menutupi aurat, pergaulan juga pergaulan seks bebas segala macam. Allah musta'an. Gak ada jaminan. Tapi ada catatan bahwa ketika kita bukan dari pasangan yang salih, misalnya suami kita atau istri kita nggak salih, orang tua kita nggak salih, kita juga masih punya peluang untuk menjadi salih. Apalagi yang sudah punya pasangan yang salih atau orang tua yang salih, insya Allah peluangnya akan lebih besar. Maka jangan sampai kita punya pasangan yang malah menghalangi kita untuk beribadah pada Allah. Termasuk ketika para wanita pengen berhijab, tapi suaminya malah menghalangi, hati-hati. Hati-hati. Berarti ini dikasih sama, berarti suami kalian tidak salih, hati-hati. Kenapa sih kita harus hati-hati kalau pasangan kita nggak salih? Tadi kan dalam surat Ar-Ra'd, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dalam surga Aden orang-orang yang salih dari keluarganya, pasangannya, dan anak keturunannya. Itu dalil kata para ulama bahwa satu keluarga bisa reuni, bisa berkumpul kembali di surga Allah. Dengan syarat apa? Salih. Kalau nggak salih nggak akan berkumpul. Ibarat salih itu member,
tanda. Kalau kalian nggak punya kesolehan ini, nggak akan masuk. Makanya ketika kita menikah, mungkin dulu kita punya cita-cita ingin hidup semati, harus dirubah. Prinsip itu salah. Yang betul adalah sehidup sesurga. Hidup di dunia bareng, bertemu kembali di surga. Makanya sekarang banyak kok contoh-contoh masyarakat yang awam yang keliru, kejebak dengan mindset. Ya, yang penting ketika kita sudah berumah tangga, kita bisa menua bersama, kita bisa hidup sampai di antara kita berpisah meninggal, itu sudah bahagia banget, nggak begitu. Kalau kalian nggak soleh, kalian nggak akan bahagia. Kenapa? Nggak akan bertemu kembali dengan sosok yang kalian cintai. Makanya konsekuensi hidup surga kan sangat dramatis, sangat menyedihkan. Itu apa? Kalau kalian para suami meninggal duluan, para wanita ini, para istri menanggung beban. Itu apa? Pilihannya dua. Kalau kalian wanita ingin melanjutkan hidup dengan pasangan, kalian harus menikah. Dengan konsekuensi kalian tidak akan bertemu kembali dengan suami kalian. Tapi kalau kalian ingin bertemu kembali dengan di surga, insya Allah, karena kalian selama di dunia ibadah bareng, berangkat pengajian bareng, ya, suka bersedekah bersama-sama. Karena ada juga saya bisa lihat kok suami istri, dia pergi keluar kalau hari Jumat ini bawa makanan, dia bagi-bagi makanan. Indah banget tuh kayak gitu tuh. Bagi saya iri. Kenapa? Saya nggak bisa. Atau kalau bisa, istri saya nggak bisa ikut misalnya. Ini luar biasa. Kita boleh hasad kepada dua orang. Pada orang yang berilmu, yang Allah berikan ilmu lalu dia mengamalkannya. Yang kedua pada orang yang Allah berikan harta lalu dia menyedekahkannya. Boleh kita hasad, iri, boleh. Tapi hanya untuk pacuan. Bukan mendoakan, wah semoga hidupnya belangsak supaya saya juga ada temennya nggak begitu gitu. Nggak begitu juga, nggak boleh. Nah, wala quwwata illa billah. Baik. Sebagai penutup, penulis mengatakan bahwa suami yang salih akan mampu menjadikan rumah tangganya barakah, mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan lelaki yang salih yang bersanding dengan wanita yang salih, insya Allah bahtera rumah tangganya akan mendapatkan naungan dan rahmat Allah Ta'ala. Itu pasti. Makanya kalau kita mengawali rumah tangga kita tanpa dosa, di antara dosa yang sering kita lakukan sebelum rumah tangga apa? Pacaran. Atau kita melakukan dosa-dosa pribadi misalkan. Hati-hati. Kalau kita punya poin-poin itu, bertobat dengan segera kalau bisa sebelum menikah. Agar imbas dari dosanya tidak berefek kepada rumah tangganya nanti. Tapi kalau qadar misyafal sekarang kalian atau kita belum atau lupa, tidak bertobat pada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan saat ini sudah menikah, gak masalah. Tapi yakin insya Allah keadaan runyam dalam rumah tangga kita akan segera berakhir. Allah gantikan dengan kebahagiaan, kesenangan. Kegelisahan, kegelapan sudah tidak ada lagi. Kalau kita mau bertobat pada Allah. Karena saya juga kadang sedih juga kalau dapatkan ceritaan dari teman-teman yang dia dalam rumah tangganya kok malah begini. Saya bahkan ada sesuatu kru kreatif juga pernah konsultasi pada saya. Satu momen saya dalam perjalanan, dia bilang bahwa Ustadz, kenapa sih kok kadang rumah tangga, di awal rumah tangga itu sering mendapatkan masalah? Apakah itu semuanya? Saya bilang semua masalah akan ada dalam rumah tangga. Tapi titik permasalahan yang antum sampaikan apa? Ternyata dia bilang di hampir 4 tahun jalan ini saya merasakan kok saya sering cekcok sama istri saya, Ustaz. Kalau ada masalah tuh berlarut-larut gak selesai. Bahkan saya sedihnya sampai anak-anak saya itu kadang lihat saya bertengkar
Hati-hati, nggak boleh juga begitu. Karena itu akan berpengaruh kepada psikis anak. Makanya kalau kalian nanti kalau punya anak, kalau memang lagi cekcok, tahan dulu kalau anak, tahan dulu. Main drama dulu. Nanti kalau anak nggak ada, baru kita unek-unek. Ya memang susah kayak begitu, tapi perlu kita latih. Karena anak biasanya kan lihat yang gini. Pokoknya ketika anak punya kesempatan untuk melihat, di situ kesempatan dia untuk merekam. Apalagi kalau kita lagi marah, kita mencaci maki, ya itu kan terekam juga. Nah, ceritanya orang tersebut kayak 3 tahun awal ini kok kayak ruwet rumah tangga tuh. Masalah nggak selesai berhari-hari. Kadang sampai saya kalau lagi suntuk sama istri saya, saya tidurnya di rumah orang tua. Jadi dia punya rumahnya dekat sama orang tuanya. Dia kadang gitu, kalau ada masalah, dia nggak pulang ke rumah, dia pulang kerja tuh langsung ke rumah orang tuanya. Kalau orang tuanya nanya, kenapa mau pulang? Pengen istirahat dulu. Orang tuanya pasti tahu, wah lagi ada masalah. Nah, kalau udah orang tua kita buka peluang untuk masuk ke rumah tangga kita, hancur udah, susah. Jangan pernah melibatkan orang ketiga dalam rumah tangga kita, kecuali mereka yang mau bantu menyelesaikan masalah kita. Lalu saya bilang, berarti kurang lebih 3 tahun awal ini ya. Kira-kira antum dulu sebelum nikah pacaran nggak? Pacaran Ustaz. Berapa lama? 3 tahun. Terus, tapi ada dosa-dosa lain yang kalian lakukan? Pacaran aja Ustaz, karena kami itu sekolah beda daerah. Tapi kami bangun jalan hubungan. Saya bilang, mungkin itu efek dari dosa yang kalian lakukan. Bertobat pada Allah. Untung kalian diberikan efek dosa 3 tahun. Ada orang yang pacaran cuma setahun, sengsaranya bertahun-tahun. Ada. Tapi alhamdulillah, semua taufik dari Allah. Ketika dia bertobat, dia banyak beristighfar, alhamdulillah. Ketika di jalan 4 tahun itu, anak keduanya lahir, hidupnya bahagia, tentram. Meskipun pendapatannya sama. Kalau bisa gini, status pekerjaan sama, pendapatan bulanannya sama. Tapi kok sekarang lebih enak? Kenapa? Bukan karena uangnya, tapi dosa yang mulai Allah kurangi. Tutup sayang. Di sini pelajarannya adalah semua efek dosa itu ada. Makanya saran dari saya, ketika kita ingin sebagai suami mewujudkan sosok sholih, patuh pada Allah, pemimpin yang baik untuk di rumah tangga kita, maka berikan peluang, fasilitas untuk keluarga kita bisa beribadah kepada Allah. Kita sebagai suami berikan pakaian-pakaian yang bisa digunakan untuk berhias di luar dan di dalam rumah. Ingat, kalau kita berbicara fashion, Islam sudah mengajarkan fashion. Makanya saya selalu bilang, wanita boleh kok pakai daster. Maaf, tanda kutip juga boleh kok wanita pakai, pakaian-pakaian yang serba mini boleh. Tapi ketika di dalam rumah. Tapi ketika di luar rumah ada fashionnya juga. Itu apa? Yang lebar, yang panjang, yang menutup. Makanya dulu sempat ada poster ya, foto-foto di media sosial yang seolah-olah kayak nyindir kita gitu kan. Jadi kayak ada 3 pakaian, daster, bukan, daster ya, daster, kaos sama hijab, gamis. Daster itu untuk dalam rumah, pakaian kaos itu untuk ketika bersama keluarga, maksudnya ketika ada mahram. Kalau daster mah intinya ketika ada suami, hanya suami saja, tidak ada orang lain. Ketika kaos itu ketika ada keluarga yang lain atau ada mahram, tanda kutip bukan ini ya, bukan yang non mahram ya. Kita bicara mahram. Dari kalangan-kalangan yang memang tidak boleh kita nikahi. Lalu satunya lagi adalah gamis. Gamis itu pakaian di luar rumah. Itu ngena banget bagi saya. Karena banyak kok sekarang 3 jenis pakaian itu yang terbalik. Yang kadang daster dipakai di luar rumah, kaos bakal di luar rumah, gamis gak pernah dipakai. Kalaupun dipakai hanya untuk pengajian. Makanya juga ini catatan untuk para wanita juga, ketika kalian misalkan mau sholat di masjid. Sholat di masjid kan sunnah kalau untuk perempuan. Jangan sampai untuk melakukan yang sunnah kalian meninggalkan yang wajib. Banyak kok perempuan sekarang, ibu-ibu
mbak-mbak misalkan ke masjid gak pakai hijab, ketika tapi bawa mukena gitu. Ketika sampai sana pakai mukena, selesai sholat keluarnya lepas lagi. Memakai hijab itu wajib, ya. Sedangkan sholat di masjid itu sunnah. Boleh kok sholat di masjid asalkan tetap memperhatikan yang wajibnya. Dan banyak halal juga laki-laki sama, ya. Ketika mau ke masjid pakai celana pendek, tanda kutip yang lututnya kelihatan, lalu ketika nyampe masjid pakai sarung. Selesai sholat, sarungnya dilepas. Ini juga nggak boleh. Apalagi laki-laki sholat di masjid misalkan wajib, ketika bukan pandemi ya. Kemudian menutupi aura wajib. Kedua-duanya wajib, jangan tinggalkan salah satu. Ini satu pelajaran untuk kita, bahwa berikan fasilitas juga untuk mereka. Tanda kutip bukan untuk yang mahal, tapi yang menutupi aurat. Karena gak menjamin mahal itu menutupi aurat. Saya pernah nemuin ada di mall pakaian wanita. Ya, maaf ya kalau duduk mungkin berdiri dia aman gitu kan. Karena pas berbatasan dengan celana. Tapi kalau nunduk sedikit udah kebuka tuh punggung. Itu harganya hampir 400.000. Ya. Ini lebih mahal daripada gamis gitu kan. Gamis yang mahal aja tuh 300.000 yang bahan jet black gitu kan. Ya inilah. Mahal itu bukan jaminan. Tapi berikan fasilitas untuk mereka. Kalau misalkan kita, yang penting catatannya adalah menutupi aurat. Kan kita kan pengen hidup kita dipermudah. Tapi kadang kita yang bikin susah. Ya. Kan hijab yang mudah adalah hijab yang langsung pakai gitu kan. Sekarang ada yang aneka-aneka yang dilipat-lipat, yang digulung-gulung gitu kan. Itu kan susah. Lama pula. Dan itu tidak nyaman. Makanya saya bingung menyikapi kalau saya berinteraksi dengan dunia luar yang dulu kan saya juga aktivitas di luar, jadi kadang susah kita bagaimana caranya memahamkan itu. Saya pernah punya murid di SD waktu itu. Setiap kami upacara itu orang tua pasti nemenin gitu kan. Anak-anaknya masih SK 1. Dia pakai rok pendek. Tapi inilah mungkin hidayah Allah. Enggak nyampe setahun. Pas upacara kesekian kalinya, pakaiannya sudah menutupi aurat. Ternyata Allah masih memiliki sifat malu kepada dia. Dia lihat wanita di sekitarnya menutupi aurat. Dia nanya ke suaminya, "Mas, kamu gak mau beliin pakaian yang menutup untuk saya?" gitu kan. Suaminya bilang, "Ya kamu gak pernah minta." Inilah kita juga sama. Kalau memang kita sebagai wanita tahu tentang syariat, minta. Barakallahu fiik. Tolong Mas belikan. Ketika kitanya belum sebagai suami udah paham tentang syariat, belikan. Ini Dek, saya belikan, tolong dipakai ya. Jangan sampai aurat kamu disajikan untuk orang lain. Bahkan belikan sarana juga. Kita belikan mushaf untuk dia bisa baca Quran. Atau enggak kita berikan buku-buku Islam biar dia bisa baca. Karena memang membaca itu kata Syekh Utsaimin merupakan obat untuk menghilangkan penyakit lupa. Ya. Bahkan kata Imam Bukhari rahimahullah, seorang yang kecerdasannya sangat luar biasa. Imam Bukhari ini kayak kalian gitu kan. Bahkan nggak seperti kalian juga sih, sama. Duduk kajian, ke bawa buku, nggak nulis. Pulang, dia aktivitas berhari-hari, masih ingat. Bahkan orang-orang yang duduk bersama beliau di majelis ilmu, yang duduk ngaji bareng, yang bawa buku alat tulis, kalau ada catatan yang ketinggalan, nanya ke Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari nggak pernah nyatet, tapi akalnya luar biasa. Kalau kita kan gitu, jangankan nggak nyatet aja lupa, gitu kan? Atau kebalik, ya. Kita nggak nyatet aja bisa lupa, bahkan ketinggalan. Tapi ala kulihal, Imam Bukhari juga menyatakan bahwa banyak membaca itu memberikan manfaat, bahkan akan menghilangkan kelemahan otak kita untuk lupa. Makanya dengan insya Allah saya juga merasakan, saya pribadi ketika di Mahad itu, mungkin kalau saya presentasikan
ilmu yang saya dapatkan di kelas ketika belajar forum ini paling hanya sekitar 40%. Sisanya saya dapatkan dari buku, saya baca. Padahal saya dulu adalah orang yang nggak mau baca. Jangan baca, saya beli buku aja nggak mau. Saya selalu bilang, apa yang saya beli buku? Ya, gak manfaat. Saya selalu begitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya. Allah tolong saya. Saya sarankan gitu. Ya minimalnya kalau mungkin istri kita belum langsung kita ajak untuk ke kajian atau kita belum bisa suruh dia baca, minimalnya kita pelan-pelan. Kita dapat ilmu dari pengajian, pulang ke rumah sampaikan tentang kewajiban istri. Insya Allah nanti akan ada pembahasan juga tentang poin-poin kewajiban-kewajiban dan hak istri, dan nanti ada juga ada kewajiban dan hak suami yang kalian bisa terapkan. Tapi secara umum inilah pemahaman terhadap rumah tangga, bahwa masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Ya, bagaimana caranya kita memberikan peluang untuk istri kita bisa memperbaiki ibadah. Karena banyak juga kok, saya juga dulu bingung. Apakah saya harus mengadakan kajian khusus untuk keluarga saya? Jawabnya harus. Meskipun caranya berbeda. Saya ada guru, subhanallah. Beliau juga seorang dai yang masya Allah saya hormati, dan dia juga punya banyak karya tulis, bahkan keilmuan beliau sangat diakui oleh penuntut ilmu saat ini. Beliau itu mengkhususkan kajian untuk keluarganya itu setiap pada maghrib. Jadi beliau kan sering keluar kota. Tapi ketika beliau di rumah, anak-anak yang mungkin udah rumah tangga itu dipanggil. Ada ayah, ada abi di rumah. Ayo kumpul hari. Pokoknya kalau ada ustadz ini di rumahnya itu, dia maghrib itu selesai salat maghrib sambil makan ngobrol mereka. Bahasanya obrolan ringan tapi ada tema yang dibahas. Terus saya tanya, Ustaz, sudah berapa lama Ustaz? Saya tidak hitung itu, tapi sudah lama. Terus saya berpikir, saya belum bisa melakukan itu. Tapi tetap, kalian bisa melakukan hal lain. Misalkan istri kalian punya masalah, kalian harus menjadi sosok yang bisa memberikan solusi. Kalau kalian nggak bisa, kalian bisa jadi mediasi. Kalian rangkum masalah yang dialami oleh istri kalian konsultasikan kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau kalau kalian misalkan ingin mengenalkan dia dengan keluarga ustadz tersebut, ajak. Saya juga sama. Saya waktu itu pernah ajak saya juga beberapa kali ke rumah ustadz tersebut. Saya kenalkan dengan istrinya. Karena saya lihat ini sosok yang luar biasa. Makanya saya juga ketika sebelum menikah saya konsultasi. Bahkan saya sangat bersyukur pada Allah, saya dipertemukan dengan teman-teman yang baik, dengan orang-orang yang salih. Makanya saya selalu menyarankan kalau kalian suatu saat ingin menikahkan anak, jangan menikahkan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ajak anak-anak kalian untuk berundi, membahas masalah-masalah rumah tangga. Meskipun saya dilahirkan dari sosok keluarga yang mungkin tidak terlalu paham agama, tapi alhamdulillah Allah memberikan taufik untuk saya bisa belajar. Kalian pun juga sama. Kita tuh dilahirkan sama, posisi tidak mengerti apapun, tidak paham agama, tapi masih punya peluang untuk bisa paham itu. Mungkin pertemuan pertama ini saya cukupkan. Insya Allah nanti mulai intensif kita akan bahas poin-poin yang terkait dengan hak-hak dan kewajiban suami istri, bahkan nanti tentang anak ya. Bahkan nanti insya Allah saya juga akan memberikan contoh kasus-kasus dalam rumah tangga yang bisa menjadi faedah. Karena terkadang dalam suatu metode belajar juga kita harus bisa membahas kasus agar mudeng, biar paham, gitu kan. Ya sekali lagi, mumpung kalian masih ya belum terlalu jauh menjalani rumah tangga tanpa ilmu, ayo kita sama-sama belajar. Indah kok kita belajar dengan ilmu. Karena saya juga mungkin pernah bilang ke beberapa orang bahwa dulu saya sebelum menikah itu sangat kayak takjub, gitu kan. Bahkan mungkin dulu sebelum ada film Dilan waktu trailernya sebelum rame, dulu saya 2013 tuh sering lihat suami istri jalan bareng
Bahkan pernah naik sepeda bareng, waktu saya pernah lihat sepeda ontel ya, itu boncengan. Apalagi yayasan itu di Mahdi itu kalau mau ke masjid itu nanjak. Ya, naik sepeda bareng kan, sepeda ontel kan nggak kayak sepeda sekarang yang diatur gigi gitu kan, ngeden. Itu berdua bareng. Karena kami dulu saya sebagai panitia kadang ngeliat, masya Allah. Mungkin sebagian orang menganggap rendah, naik sepeda. Enggak. Justru bagi saya itu adalah contoh rumah tangga yang so sweet, yang romantis, gitu kan. Dan bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu wali murid, dia punya anak banyak pun, ketika kajian, misalkan jam 8 nih kajian, dia tuh pagi udah prepare sama keluarganya, bahkan sebelum-sebelumnya dia bilang, ingat besok kita kajian. Anak-anaknya dibangunkan, dimandikan, istrinya siap-siap, berangkat bareng. Meskipun dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin tidak bagus ya. Baik. Ternyata ada pertanyaan ini. Bentar ya. Insya Allah ya, kita lanjutkan pembahasan ini di pembahasan di bulan depan. Dan saya hanya berharap pada Allah, semoga forum ini Allah berikan taufik untuk bisa istiqomah, karena ini adalah rencana saya yang sudah lama ya. Dulu mungkin kayak Mas Wahyu udah lama ya gabung, tapi baru kali ini ya ada forum ini. Karena kan dulu di tempat sebelumnya nggak ada ruangan ya. Karena kalau kita kajian di luar tuh pertama akan menjadi bahan perhatian. Jadi kalau mana masyarakat kepo kan, ada apa gitu kan. Termasuk kan suaranya bising. Karena saya tuh punya sedikit pengalaman yang kurang efektif lah. Karena dulu saya punya ada rumah makan di Majalengka. Tadinya saya mau pakai sound system. Cuma kalau forumnya segini sih cukup lah. Kedengaran jelas kan ya? Atau nanti kalian juga, insya Allah nanti kajian ini akan ada tayangan ulangnya ya di channel YouTube Khiyar TV. Nanti akan di post ulang, sehingga nanti kalau kalian ada catatan-catatan yang tertinggal, kalian bisa putar ulang di situ. Atau yang kalian mungkin sekarang belum, karena kadang mencatat juga butuh strategi ya. Karena saya kasih tips ini. Kalau kalian mencatat ilmu, catat yang kalian ketahui, yang kalian dengar, dan yang kalian butuhkan. Mungkin ada beberapa kalimat yang tidak perlu kalian catat. Misalkan saya mengucapkan kalimat kayak begini, ya jangan jadi catat. Tapi kalau saya menyampaikan poin-poin begitu Al-Quran, hadis, perkataan ulama, atau mungkin kiasan-kiasan, atau mungkin pelengkap dari pembahasan tersebut, kalian catat. Karena ada juga sebagian penuntut ilmu yang dia cerdik. Ya, di kajian ada 3 poin. Dia nyatat poin 1 tentang hak istri, yang kedua tentang kewajiban istri, yang ketiga tentang hak suami. Ditanya, apa faedah yang kalian dapatkan? Ada 3 poin Ustadz. Pertama tentang hak suami, hak istri, kewajiban istri, dan hak suami. Tuang, itu udah selesai. Nggak begitu. Mencatat ilmu itu bukan dengan poin. Makanya saya juga merasakan dulu ketika awal menuntut ilmu itu, apa sih yang saya catat gitu kan. Karena kalau saya harus catat semua percakapan Ustadz nggak bakal bisa. Akhirnya perlahan kita coba terus konsisten, hanya menemukan celah. Meskipun saya mungkin datangnya telat, saya mungkin dapat duduknya paling belakang, seenggaknya saya bisa mendengarkan faedah. Ini mau udah kitanya di belakang misalkan, ngobrol pula, ya sudah selesai. Makanya saya agak nggak suka juga kalau pas duduk samping pada ngobrol tuh nggak enak banget, karena akan mengganggu. Apalagi pernah saya waktu kajian ditowel, Mas dari mana Mas? Kajian. Saya cuekin, dia marah. Saya pada dengar katanya, antum katanya ini nyontohkan akhlak yang nggak buruk. Ditanya diam saja. Kata siapa? Itu kata yang ada tadi jamaah yang
dia nanya itu panitia siapa sih, kan pakai ini ID card, kok kayak gitu. Saya bilang nggak begitu. Jadi kajian nanyanya, kalau nggak di kajian saya nggak, kalau di luar kajian saya jawab. Tapi ya kuliah ini pelajaran untuk kita bahwa perlahan juga kalian akan paham. Belajar itu nggak cuma kita dengar, nggak cuma kita catat, tapi kita amalkan. Baik, sebelum ditutup ini ada pertanyaan. Kalau kalian nanti mau nanya boleh. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau nggak bisa jawab ya saya tunda. Ini pertama tentang bagaimana sikap seorang istri atau suami yang baik atau yang salih ketika menghadapi situasi kesal pada pasangan. Bolehkah dengan cara mendiamkannya? Baik. Ini sebetulnya akan ada pembahasannya di kalau sempat ya di pertemuan yang akan datang, kalau nggak sempat di pertemuan selanjutnya. Tentang menyikapi pasangan yang mungkin menurut kita keliru ya, kita kesel nih, kita nggak suka, bolehkah kita mendiamkan? Jawabnya, mendiamkan itu hanya boleh bagi kita ketika kita melihat itu orang sedang marah. Contoh misalkan, saya sebagai suami melihat, jangankan saya deh, kita nih sebagai suami melihat istri kita sedang melakukan kesalahan, kesal. Jawabnya, kita boleh diam. Yang diam adalah yang sedang melihat kekeliruannya. Tujuannya apa? Biar kita bisa tenangin dulu, menunggu dia tenang. Atau kalau kalian bingung, sebetulnya diam itu boleh. Tentu dengan strategi. Kita marah. Kok istri saya ngambil handuk keluar, kok nggak pakai jilbab? Padahal itu kelihatan orang-orang misalkan. Atau enggak, mungkin istri saya kok tiba-tiba nerima tamu nggak izin ke saya. Kesal kita. Boleh kita diamin. Dengan catatan. Bukan untuk melarutkan masalah. Tapi untuk tenang, menyusun strategi. Pertama, kita menenangkan diri kita. Yang kedua, kita tunggu dia tenang. Maksudnya ketika dia moodnya sedang bagus, hatinya sedang tenang, pikiran sedang tenang. Karena biasanya ranah pertanyaan seperti ini tuh ngediamin tuh kayak ada masalah dia. Gak begitu. Justru subhanallah, kita dengan menunggu ritme yang tepat untuk menyampaikan nasihat sebagai yang sudah saya bahas tadi, itu akan menjadi solusi. Karena kalau kita mendiamkan, dengan maksud dari pertanyaan ini adalah mendiamkan, dicuekin, itu akan menemukan masalah baru. Dan strategi dalam menyelesaikan masalah adalah dengan nasihat. Duduk bareng. Jangan lewat WA, jangan. Dan teori sederhana dalam menyelesaikan masalah adalah yang benar menasihati, yang salah minta maaf. Karena ingat, kezaliman efeknya akan selalu ada. Meskipun kita meminta ampun pada Allah, kezaliman itu efeknya akan ada. Sampai kapan? Sampai kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita, contoh kasus istri kita sembrono nerima tamu, kita kesal. Tunggu beberapa saat sampai waktunya tepat, kitanya tenang, dia juga tenang, sampaikan. Dan seorang istri ketika salah, minta maaf. Ya sudah mas, saya minta maaf. Saya akan janji saya tidak akan ulangi lagi. Begitupun sebaliknya ketika seorang istri melihat suami salah, ya, misalkan dia melalaikan hak istrinya. Misalkan di rumah lagi ada kebutuhan, dia malah godain uangnya untuk hal lain. Kesel kan? Boleh didiamkan, tapi beberapa saat saja. Dan tentu kita yang sebagai subjek, ya, subjek itu berarti kayak kita yang kesel gitu kan, objek yang dikesalinya, maka harus ingat, saya akan bahas nih, tapi ketika sudah tenang. Kalau sudah tenang, saya tenang, dia tenang, saya baikkan. Mas
Mas lagi ada urusan nggak? Oh, nggak ada. Saya pengen ngobrol, Mas. Ya silakan ngobrol. Kalau emang kita bahasanya melihat sudah tenang ya. Kalau kita ada modal ya kita ajak keluar, kita Mas jalani mah jalan-jalan. Dan ingat, momen yang lebih tepat untuk berbincang sederhananya itu ketika di jalan. Makanya sering kalian ajak jalan-jalan sekalian dengan momen untuk menyampaikan pesan. Karena pada saat itu tuh hatinya sedang tenang. Jalan-jalan tuh bukan untuk jalan-jalan tamasya ke tempat tertentu, bukan. Jalan-jalan kita jalan kaki, naik sepeda, atau naik motor. Itu pun strategi yang saya pakai. Saya dulu ketika belum punya anak, ketika belum punya istri, saya kalau nasihatnya dari saya dengan jalan-jalan. Dan itu yang menjadi sebab dia lebih dengar ucapan saya daripada ucapan orang tua saya sendiri. Karena cara penyampaian. Sekali lagi, kalau yang dimaksud adalah mendiamkan, jawabnya boleh. Tapi dengan catatan bukan mendiamkan masalah, tapi menunggu waktu yang tepat untuk menasihati. Dan titik beratnya adalah sini, ketika kita yang membuat kesal, baik itu kita sebagai suami ataupun istri, minta maaf. Karena ingat, efek zalim akan selalu ada. Dan ingat, meminta maaf tidak akan menjatuhkan harga diri. Jangan pernah berat untuk meminta maaf. Makanya saya selalu menyarankan untuk pasangan suami istri, simpel dalam menyelesaikan masalah adalah yang salah meminta maaf, yang benar memaafkan. Dan janji untuk tidak mengulangi kembali. Karena ingat, taubat terhadap kesalahan yang kita lakukan pada seseorang, syaratnya ada 4 loh. Sedangkan taubat kepada kesalahan yang kita lakukan terhadap Allah 3. Lebih banyak daripada manusia daripada pada Allah. Syarat pertama, kita menyesali kesalahan, mengakui. Kemudian kedua, kita meminta ampun kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita berazam, kita bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu kalau kita bermaksiat kepada Allah, melakukan salah terhadap Allah. Kalau melakukan kesalahan kepada manusia, 4. 3 syarat yang pertama tadi, ada syarat tambahannya adalah mengembalikan haknya. Indah hubungan suami istri yang dilingkupi dengan kata maaf. Maaf ya Mas. Bahkan jangankan ketika ada masalah, ketika kita minta tolong saja, jangan lupa untuk mengucapkan maaf. Maaf ya Mas, minta tolong. Jangan pernah ego untuk berterima kasih, jangan juga ego untuk meminta maaf. Itu akan menjadi solusi, masalah menjadi selesai. Sekali lagi, mendiamkan jawabnya boleh, dengan syarat bukan untuk mendiamkan masalah, tapi untuk mengatur waktu untuk bisa membahas masalah ini agar tuntas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Jika seorang suami memberikan uang atau nafkah pada istri yang situ menjadi hak istri, apakah istri bisa bebas menggunakannya atau tetap harus minta izin? Jawabnya, kalau itu nafkah dari suami harus tetap izin. Makanya sangat salah kalau seorang istri menggunakan nafkah suami untuk sedekah tapi nggak izin. Saya pernah menemukan banyak kayak begitu. Ada lihat mungkin pengemis. Ingat, bukan pengamen. Kalau pengemis boleh kita kasih. Tapi pengamen mutlak nggak boleh. Kata para ulama itu haram. Karena itu sama kita membeli atau menilai suatu musik, nggak boleh. Kasihan nih, saya sedekahin deh. Tapi suaminya nggak tahu, nggak boleh. Bukan pahala yang kita dapatkan, khawatir malah dosa. Makanya kalau nafkah itu rumusnya sederhana, menggunakannya sesuai instruksi suami. Saya tanya, kalau pemimpin ngasih dana ke desa, boleh desa pakai sesuatu itu dengan perhitungan di luar anggaran? Gak akan boleh. Misalkan desa mengajukan perbaikan jalan dengan kualifikasi ukuran segini, tanahnya sekian, semen sekian, terus. Lalu dana cair, malah buat beli mobil, boleh nggak? Mobil operasional, nggak boleh. Meskipun untuk keperluan desa, nggak boleh. Harus sesuai instruksi. Kan saya tadi bilang di awal, pemimpin itu diikutin aja udah. Kalau kita memahami penjelasan syariat dengan syariat berat, saya dengan bahasa umum. Ya. Semua nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, maka hanya boleh digunakan sesuai instruksinya.
Kalau kata suami, ini boleh kamu gunain untuk masak atau belanja, silakan. Tapi nggak boleh untuk yang lainnya. Atau kalau kitanya mau bijak, sampaikan, nih dek, uang belanja. Kalau ada sisa kamu simpan, kalau ada yang membutuhkan kamu boleh kasih. Boleh kalau gitu. Tapi kalau digunakan untuk di luar itu, maka nggak boleh, haram. Kata para ulama, nggak boleh. Makanya saya bilang, niat baik, ibadah itu nggak cukup dengan niat baik. Harus ada aturannya. Ya, termasuk masalah begini. Banyak kok sekarang hal yang seperti ini. Makanya saya juga ada beberapa relasi ya, donatur kreatif yang dia sebagai seorang wanita, dia menggunakan uangnya bebas, tapi bukan dengan nafkah. Karena apa? Dia punya usaha lain. Nah, ini faedah juga. Kalau seorang wanita dia punya pendapatan sendiri, baik itu jualan atau berbisnis atau dikasih orang tuanya misalkan, maka di luar hitungan uang nafkah dia boleh bebas. Dia mau beli baju, dia mau ngasih orang, dia mau beli perlengkapan sapu segala boleh. Meskipun suaminya nggak mengarahkan atau tidak izin dulu boleh. Meskipun sebaiknya seorang istri izin dulu, Mas, aku mau pakai uang, tapi uang aku punya gitu. Untuk ini Mas mau beli panci gitu kan. Kalau kalian izin boleh. Kalaupun memang nggak izin nggak masalah. Asalkan uang yang digunakan bukan dari nafkah, tapi ada uang sendiri, bahasanya begitu. Makanya pemahaman uang istri, uang suami itu juga kurang tepat, atau uang suami, uang istri itu kurang tepat. Karena hak masing-masing tidak bisa diambil kecuali dengan izin. Kayak misalkan kalian sedang ada kebutuhan, istri kita punya aset perhiasan, izinlah, Dek, gimana kalau saya mau usul nih, kita jual ini gimana, Dek? Boleh, ya kita jual. Ini pun ada pembahasan tentang mahar. Mahar itu bukan hak suami, tapi hak istri. Maka kalaupun kalian memberikan mahar berupa benda, misalkan kayak perhiasan, suami nggak boleh menggunakan kecuali istrinya mengizinkan. Kayak contoh, misalkan contoh sederhana, saya waktu menikah dengan istri saya, di samping perhiasan saya memberikan mahar kitab misalkan. Meskipun dari buku saya semua, ada beberapa buku punya istri saya kalau mau pakai izin. Saya pakai ya, izin ya. Kan ini hak, bukan hak saya, hak istri saya. Apalagi ini sifatnya yang sensitif, yang masalah uang ya. Makanya sangat salah kaprah kalau seorang suami lihat kayaknya di lemari ada uang ya. Kayaknya uang istri saya, diambil lah. Lalu berargumen, kan uang istri, uang suami, nggak boleh begitu. Harus ada izin. Begitu ya. Wallahu waliyut taufik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bertanya? Cukup? Ya, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya cukupkan pertemuan pada saat ini. Insyaallah kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Doa sekali yang datangnya dari Allah, sekali yang salah datangnya dari diri, saya beri-beri dimaafkan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu kita belajar menjadi ilmu yang berkah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melingkupi rumah tangga kita dengan rahmatnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang saleh, dan kita dimudahkan juga oleh Allah Azza wa Jalla bisa bertemu kembali dengan keluarga kita di surganya. Amin. Kita tutup dengan doa faqaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.